Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor story karya saya sendiri. Cerita ini berjudul Tragedi Pembunuhan Gadis Lingsir Wengi. Mau tahu keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Bab 4. Ya Tuhan, siapa perempuan itu? Kenapa firasat saya mengatakan bahwa ia memiliki niat yang tidak baik? Ya Allah, lindungilah keluarga Pak Ferdi. Semoga saja firasat ini tidak benar. Pak Karto membatin. Keesokan harinya di pagi buta Pak Karto telah melakukan aktivitasnya sebagai tukang kebun. Walaupun sudah berumur, ia memiliki fisik yang sehat. Pak Karto, panggil Ferdi. Iya Pak, jawab Karto yang sedang memotong pohon bonsai. Ia menghentikan sejenak aktivitasnya, kemudian menghampiri Ferdi yang sedang berdiri di depan pintu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Sambungnya lagi. Pak Karto, ada yang mau saya tanyakan, ujar Ferdi. Sejenak ia menghentikan kalimatnya karena melihat kehadiran Mbok Roro di sekitar. Karto melihat ke arah pandangan Ferdi, ia mengerti bahwa tuannya ingin mempertanyakan sesuatu yang penting secara empat mata. Kalau sekiranya Bapak berkenan, sebaiknya kita bicara di dekat danau saja, ujar Karto memberi saran. Sebaiknya begitu, jawab Ferdi. Kedua pria itu pergi menjauh dari rumah menuju danau. Saat tiba di danau, Karto membuka percakapan terlebih dahulu. Sepertinya ada yang ingin Bapak pertanyakan pada saya. Begini Pak Karto, jika benar apa yang dikatakan oleh Reyhan tadi malam. Lalu Mbok Roro itu siapa? Tanya Ferdi. Saya juga tidak terlalu mengetahui siapa Mbok Roro ini. Namun yang saya dengar, penghuni rumah sebelumnya pernah didatangi seorang wanita berwajah keriput seperti terbakar api, bila malam tiba. Tapi tidak dijelaskan, dari mana, dan siapa perempuan tersebut, jelas Karto. Apa mungkin wanita itu adalah Mbok Roro? Pungkas Ferdi. Kalau soal itu, saya tidak tahu Tuan, jawab Karto. Terima kasih Pak Karto. Bapak boleh melanjutkan kembali pekerjaannya, ujar Ferdi kemudian. Saya pamit dulu, Tuan. Pak Karto pun berlalu dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Sementara Ferdi memilih tetap berada di danau, bersama pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk menggelora di dalam dada. Memikirkan semua itu membuat ketenangannya terusik. Pagi itu Karto melakukan semua kegiatannya tanpa gangguan apapun, tidak pernah terpikirkan bahwa perbincangan singkatnya pada Ferdi hari itu adalah waktu terakhir di bumi. Karto yang telah lanjut usia harus menerima kematian secara tragis. Kejadian itu bermula, Pak, hari sudah malam, kok Rey tidak melihat Pak Karto? Tanya Reyhan pada sang ayah. Coba kamu lihat ke kamarnya di gudang, barangkali Pak Karto tertidur dan lupa bangun, ujar Ferdi pada Reyhan anaknya. Iya Rey, coba kamu panggil. Kita mau makan malam, sambung Cantika. Reyhan kemudian menuju gudang untuk mencari keberadaan Pak Karto, tapi ia tidak menemukannya. Asteris. Rupanya sehabis berbicara pada Ferdi pagi tadi, Pak Karto melanjutkan kembali pekerjaannya. Kemudian mandi dan berganti pakaian. Setelah itu karena semua kegiatan telah selesai dikerjakan, ia memutuskan untuk beristirahat siang. Namun betapa terkejutnya tatkala melihat Mbok Roro sedang berada di dalam kamarnya.
Tatapan perempuan itu begitu tajam, sepertinya ia marah pada Pak Karto. Entah apa alasannya, saat pria parubaya itu bertanya tentang keberadaannya di kamar, wanita berwajah gosong itu menjawab dengan ketus. "Kenapa Mbok Roro berada di dalam kamar saya?" tanya Karto. Sebenarnya ia mempunyai firasat buruk tentang keberadaan Roro di kamarnya, namun pria parubaya ini enggan berspekulasi dulu, barangkali dugaannya salah. Mbok Roro lagi-lagi diam 1000 bahasa. Hanya ekspresi wajahnya yang menggambarkan bahwa kedatangannya mempunyai tujuan tertentu. Tidak ingin menambah masalah, Karto akhirnya memutuskan untuk keluar gudang. Jika Ferdi mengetahui bahwa mereka hanya berduaan saja, bukan tidak mungkin berbagai spekulasi buruk akan terjadi. Namun saat hendak keluar, tiba-tiba Roro mencekik lehernya dengan tali. Asteris. Setelah mencari ke semua ruangan, dan tidak menemukannya, Raihan segera kembali ke rumah untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya, bahwa ia tidak menjumpai Pak Karto di dalam gudang. Namun saat dalam perjalanan keluar, dia seolah merasakan ada sesuatu di atas kepalanya. "Agur!" Raihan berteriak histeris tatkala mengetahui bahwa sesuatu di atas kepalanya adalah Pak Karto. Pria parubaya itu ditemukan tewas, terlilit tali di plafon seperti gantung diri. Seisi rumah terkejut mendengar teriakan Raihan, mereka segera bergegas ke arah gudang menghampirinya. "Ada apa, Ray?" tanya Ferdi yang datang bersama Cantika dan Luna. "Itu Pak," ujar Raihan menunjuk ke atas. Luna berteriak saat melihat Pak Karto tewas dengan cara gantung diri, disertai mata melotot dan lidah menjulur. Ia bergidik dan berpaling memeluk Cantika, karena tak kuasa melihatnya. Ketegangan sangat terlihat dari wajah mereka. Apalagi Ferdi, ia seolah tidak percaya dengan kenyataan ini. Baru saja pagi tadi kedua berbincang-bincang di pinggir danau, tidak pernah ada firasat sebelum bahwa Pak Karto akan pergi untuk selama-lamanya. Ferdi dibantu Raihan berusaha menurunkan jasad Pak Karto. Ia berinisiatif untuk mengantar jenazah ini ke keluarganya. Malam itu juga mereka mengantarkannya dengan mengendarai mobil, hanya menyisakan Mbok Roro sebagai penjaga rumah. Mayat Pak Karto dibungkus dengan kain kemudian dimasukkan ke dalam bagasi belakang. Di tengah perjalanan angin berembus begitu kencang, hingga membuat beberapa pohon tumbuh ke jalan. "Raihan, ayo bantu Papa menyingkirkan pohon itu," ajak Ferdi pada Raihan anaknya. Keduanya turun dari mobil. Dengan sekuat tenaga mereka berupaya menyingkirkan pohon tumbang tersebut. Sesekali kilat mulai menyambar secara bersahutan, sepertinya akan turun badai. Benar saja tidak lama hujan turun begitu deras, disertai angin kencang. "Raihan, ayo masuk mobil. Kita harus secepatnya ke rumah Pak Karto, Papa khawatir angin kencang ini akan membuat lebih banyak pohon tumbang," ujar Ferdi. Raihan tidak menjawab, sesekali ia mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Ray, ayo cepat," teriak Ferdi yang telah siap ingin membuka pintu mobil. Rupanya Raihan merasakan ada sesosok yang sedang mengawasi di dalam hutan, di tengah kegelapan. Tapi tidak diketahui makhluk apa yang sedang mengawasi ini. Hujan semakin deras, hampir seluruh badan jalan tergenang oleh air. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, walau harus menempuh hujan deras. Namun sejurus kemudian Ferdi mengerem mendadak. Akibat perbuatannya itu ban mobil bagian belakang tergelincir dan keluar dari jalan. "Ada apa, Pak?"
Tanya Cantika pada suaminya. Ferdi tidak menjawab, pandangannya tajam menatap ke arah depan. Keempatnya keluar dari dalam mobil. Betapa terkejutnya tatkala melihat jembatan di depan sana telah ambruk akibat terkikis tanah longsor. Kita tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Jembatan ini adalah jalan satu-satunya sebagai penghubung, ujar Ferdi. Keputusasaan mulai terlihat dari ekspresi semuanya. Papa, apa yang harus kita lakukan? Tanya Reyhan. Kita harus kembali, dan memakamkan jenazah Pak Karto di sekitar rumah saja. Tidak banyak waktu untuk berpikir, mereka kemudian segera masuk mobil. Namun saat pedal gas dihantam, mobil hanya meraung tapi tidak berjalan. Ya Tuhan, sepertinya mobil tergelincir Pak, ujar Cantika. Benar saja. Ban bagian belakang terperosok keluar jalan, sehingga harus dibantu dengan dorongan agar bisa kembali ke tempat semula. Hujan tak kunjung reda, bahkan debitnya lebih deras dari sebelumnya. Tubuh basah kuyup tidak lagi dipikirkan. Beruntung setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun sekitar 20 meter menempuh perjalanan, lagi-lagi Ferdi menghentikan laju mobil. Indera pendengarannya seolah menangkap sebuah suara seperti benda jatuh di bagian belakang. Reyhan, coba kamu periksa. Apakah ada sesuatu yang terjatuh? Ujar Ferdi. Papa, panggil Reyhan. Ferdi segera turun dan menghampiri putranya itu. Ia terkejut bukan main saat melihat pintu bagasi terbuka, dan jasad Pak Karto sudah tidak ada lagi di sana. Ya Tuhan, kenapa kau memberi cobaan di saat genting seperti ini? Gumam Ferdi. Pak, lihat itu, ujar Reyhan menunjuk ke arah belakang. Terlihat jasad Pak Karto tergeletak di jalan, berjarak sekitar 3 meter dari mobil. Reyhan segera menghampiri jasad Pak Karto, sementara Ferdi mengendarai mundur mobilnya. Tapi kali ini ada keanehan. Saat mayat Pak Karto dimasukkan kembali ke dalam bagasi, bagasi itu seolah tidak muat untuk menampung tubuhnya, padahal jelas-jelas sebelumnya tidak ada masalah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap membawanya walau harus memaksa. Kedua kaki Pak Karto terjuntai, sedangkan separuh badannya berada di dalam bagasi. Malam itu di setiap jengkal perjalanan mereka, selalu ditemani oleh cobaan yang begitu hebat. Namun pada akhirnya kegigihan Ferdi dan keluarga, mampu mengatasi semua rintangan yang hadir. Roro tersenyum bahagia tatkala melihat mobil keluarga Ferdi kembali lagi ke rumah. Kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak lama lagi, kalian akan mendapatkan gilirannya, batinnya.